Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu teman-teman. Yang terhormat Bapak Ari Muhardono selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan. Yang kami hormati juga buat teman-teman semua ya, mahasiswa Universitas Pekalongan dan yang lainnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas terkait tentang Financial Information System dari PT Bank BRI. Dan juga perkenalkan kelompok kami ada yang pertama Saiful Islah, saya sendiri, terus ada rekan saya Silvi Ayu Pujiani, Indah Purnamawati, Namia Rizkina, dan Husnul Eva Maulida. Pertama-tama kita akan membahas terkait sistem informasi keuangan pada PT Bank BRI. Sistem informasi keuangan pada PT Bank BRI. Sistem informasi keuangan adalah sebuah sistem informasi yang berbasis komputer untuk mengolah data-data keuangan yang berhubungan langsung dengan data transaksi. Sistem ini juga digunakan untuk memecahkan permasalahan keuangan dalam PT Bank BRI. Sekilas tentang BRI, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk merupakan bank pemerintah yang beroperasi pertama kali di Indonesia. Bank BRI merupakan salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Bank BRI menjalankan kegiatan usaha secara tradisional dan syariah. Bank BRI didirikan di Purwokerto pada tanggal 16 Desember 1895 dan sejak tahun 1895 hingga saat ini Bank BRI telah melayani masyarakat kecil dengan memberikan kredit kepada para pengusaha kecil dan menengah. Di dalam perkembangan teknologi, sistem informasi merupakan bukan suatu hal yang asing lagi. Nah, sistem informasi ini banyak digunakan untuk kemudahan dan juga daya saing agar kita bisa bersaing dengan banyak perusahaan yang lain. Nah, pada kasus ini sistem informasi yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem informasi keuangan pada PT Bank BRI. Nah, berikut merupakan salah satu jenis-jenis sistem informasi keuangan yang telah dikembangkan oleh PT Bank BRI. Yang pertama ada BRIMO, yang kedua ada BRINET, 3 CMS BRI, yang keempat ada BRISIM, dan yang terakhir ada BRISMART. Namun kita mau disclaimer bahwasanya pada PT Bank BRI tentunya banyak sekali sistem informasi yang sudah dikembangkan terkait bidang keuangan ini, karena PT Bank BRI sudah tidak diragukan lagi bahwa mereka merupakan perusahaan yang sangat luar biasa. Nah, baik, jenis sistem informasi yang pertama yang akan saya bahas itu adalah BRI Mobile atau BRIMO. Nah, BRIMO merupakan aplikasi keuangan digital yang dikembangkan oleh Bank BRI yang mana tersebut fiturnya berbasis data internet yang memberikan kemudahan bagi setiap nasabahnya maupun non-nasabahnya, yaitu untuk bertransaksi dengan user interface dan juga user experience terbaru, fitur login face recognition, login fingerprint, dan juga top up GoPay, pembayaran QR juga bisa, dan juga banyak fitur-fitur menarik lainnya. Nah, dengan pilihan source of fund atau sumber dana setiap transaksi dapat menggunakan rekening giro dan juga tabungan. Nah, di dalam BRIMO ini banyak sekali kemudahan yang dapat kita peroleh. Tentunya dalam pengembangan BRI Mobile ini tidak semerta-merta langsung bagus, karena BRI juga memerlukan banyak sekali pengembangan ataupun update terbaru dari sistem keuangan BRI Mobile ini. Oke, berikut merupakan tampilan dari BRI Mobile. Nah, dalam BRI Mobile ini banyak sekali fitur-fitur menarik seperti digital saving, registration BRIMO, BRIMO Fast Menu, tarik tunai tanpa kartu, dan juga bahkan sampai personal financial management yang mana dapat dikelola dengan mudah yaitu dalam satu gadget. Nah, berikutnya akan saya bahas yaitu mengenai BRINET. Nah, apa sih BRINET itu? Nah, BRINET atau BRI Integrated Network and Information System yang merupakan pengembangan dari sistem yang sebelumnya disebut STU atau System Teller Unit. Nah, sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah,
dengan adanya sistem online. Nah, Brinets ini menggunakan fitur online nih teman-teman. Jadi kita dapat mengembangkan dengan mudah. Nah, setiap unit BRI juga dapat melakukan suatu penukaran data ataupun saling bertukar informasi. Nah, yang dibutuhkan sehingga dapat memudahkan setiap karyawan ataupun teller dari PT Bank BRI. Oke, berikut merupakan tampilan awal dari Brinets. Nah, itu bisa dilihat bersama-sama. Ini adalah desktop dari atau dashboard dari Brinets ini. Nah, ini kita bisa login untuk kita masuk sebagai teller, yang mana itu merupakan tanda kita sebagai karyawan di BRI. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu tampilan setelah login ke sistem. Ini adalah tampilannya, bisa kita lihat bersama-sama. Akan tertera nama dari BRI unit cabang mana, itu nanti akan tertera di tengah-tengahnya. Oke, dan yang ketiga adalah tampilan pembukaan rekening baru. Nah, di sini bisa dilihat bersama-sama, itu akan nanti dipilih atau diisikan oleh teller kita. Nah, itu ada beberapa produk atau juga dan nomor akun yang lainnya. Nanti juga akan tersedia nomor rekening yang akan dipakai atau dimiliki oleh nasabah baru tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada CMS BRI. CMS BRI itu salah satu produk layanan yang dikeluarkan oleh BRI kepada nasabah perusahaan maupun lembaga. Fasilitas ini berbentuk sistem pengelolaan keuangan perusahaan atau lembaga yang bersangkutan. Dengan fasilitas tersebut, nasabah dapat melakukan pengelolaan keuangannya secara langsung melalui jaringan online. Nah, selanjutnya ada tampilan sistem CMS BRI. Yang pertama itu ada tampilan sebelum login, dan yang kedua itu ada tampilan setelah login. Dan yang terakhir itu yang di bawah ada tampilan setelah kita melakukan proses sistem tersebut. Selanjutnya ada BRISIM. BRISIM Mobile merupakan salah satu akses layanan BRISIM dalam bentuk aplikasi serta dapat diakses melalui tablet dan smartphone. Dengan adanya akses layanan BRISIM secara mobile, diharapkan dapat memudahkan pekerja dalam melakukan monitoring pencapaian kinerja dimanapun dan kapanpun pada saat berada di luar kantor. Data yang tersedia dan dapat diakses di dalam aplikasi BRISIM merupakan data internal perusahaan. Selanjutnya ada tampilan login pada BRISIM. Dan gambar selanjutnya itu ada tampilan beranda setelah kita melakukan login pada sistem BRISIM tersebut. Kemudian ada BRI Smart. BRI Smart merupakan salah satu produk layanan masyarakat yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia. Aplikasi ini hadir untuk membantu dalam pembuatan invoice tagihan. Pengguna aplikasi ini dapat mengirimkan invoice atau tagihan kepada pelanggan dengan jumlah yang disesuaikan kebutuhan, di mana akan membuat proses transaksi menjadi lebih hemat, cepat, dan efisien. Kemudian ada cara mendaftar di aplikasi BRI Smart, yaitu pertama kita harus install aplikasinya, kemudian kita registrasi, konfirmasi, kemudian memasukkan kode OTP, kemudian masukkan kata sandi baru, lalu login ke aplikasi BRI Smart, kemudian selesai prosesnya. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini, ada login, terus ada tagihan, ada riwayat tagihan. Oke ya teman-teman, terkait tadi pembahasan tentang Financial Information System pada Bank BRI yang udah tadi disampaikan oleh teman-teman kita, ya oleh teman-teman kami, bahwa dimana di situ ada tentang Brimo, Brinet, dan lain sebagainya. Dan saya akan sedikit membacakan terkait kesimpulan tadi, bahwa sistem informasi manajemen keuangan (SIM keuangan) adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data
akuntansi menjadi informasi dalam rangka mempermudah proses-proses transaksi-transaksi yang terkait dengan akuntansi itu sendiri. Jadi sebuah sistem informasi manajemen pada keuangan itu dapat mempermudah kita untuk menjalani ataupun melakukan proses transaksi dimanapun ya terkait dengan keuangan kita gitu ya. Jadi sekian dari materi yang kami sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata, dan semoga ini semua bermanfaat buat kalian yang ada di sana yang menonton gitu ya. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.